Amin. Dibantu Kak Deva hari ini nih. Hey, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Nama gue Doni, gue sekarang lagi jalan di Broadway. Gue mau bertemu dengan teman yang udah dikenalin sekitar 2 bulan yang lalu. Kita mau rencananya makan di restoran Indonesia, namanya Wong Surabaya, restoran Surabaya kayaknya. Terus terang gue juga belum pernah ke situ, cuman itu ada salah satu menu yang pengen gue coba dan mudah-mudahan itu restorannya juga buka. Oke, sampai ketemu di Wong Surabaya. Nah, inilah dia. Hah? Oh iya. Wah, ini teman-teman, untung ini terus terang ini pertama kali gue kesini. Namanya Warung Surabaya ya, jadi bukan Wong Surabaya tapi Warung Surabaya. Berarti gue salah tadi ngenalinnya. Wah, inilah menu-menunya. Halo. Mbak, ini udah berapa lama buka? Saya udah 6 bulan. Mbak yang Saya oh, anak. Deva. Ya, Michael. Ini anak saya. Halo Michael, apa kabar? Wah, ini teman-teman. Halo. Oke, kalau gitu ke ya, siap. Halo, untuk itu esnya di mana? Mbak. Oh, di situ ya. Sekalian pilih buat dessertnya. Enggak, boleh. Hah? Ayo, bunga. Kayaknya aku putih aja deh. Air putih. Oke. Do I pay now or pay later? Pay now. Hey, halo teman-teman semuanya. Iya, jadi balik lagi ya. Sorry. Hey teman-teman semuanya, nama gue Doni. Sekarang gue sedang berada di kota Sydney. Kita berada di Glebe Point Road. Berada di nggak jauh dari Broadway Shopping Center. Di sini gue datang ke salah satu restoran namanya Warung Surabaya. Gue belum pernah datang ke sini. Itu gue juga tahu dari salah satu sosial media, dan gue ada kedatangan tamu teman yang gue kenal sekitar 2 bulan yang lalu. Perempuan cantik, hebat, sebagai seorang drummer. Gue pengen tanya-tanya, tapi gue sambil makan-makan. Mudah-mudahan makanannya bisa cocok karena kita tadi udah order. Sebelum itu gue perkenalkan Bunga Kinanti. Apa kabar Bunga? Bunga Kinanti itu adalah seorang drummer teman-teman. Itu kita ketemunya sekitar 2 bulan yang lalu ada ya? 2 bulan yang lalu di Festival South by Southwest. Iya. South by Southwest. Waktu itu kita nonton VOB ya? Voice of Bad Shepherd, dan terus terang gue diperkenalkan Bunga tuh dari teman saya juga, Deva namanya. Hanya Don ini drummer. Pas aku lihat, langsung aku lihat pulang ke rumah, aku lihat YouTube-nya, men, wow, wah banget. Thank you. Di vlog gue kali ini agak-agak beda. Biasanya kan kalau gue ngomongnya makanan mulu. Nah sekarang sambil makan kita sambil tanya-tanya sedikit tentang Bunga. Boleh Bunga? Boleh. Terima kasih. Kalau kata Om Gita Wirjawan ya, kita vlognya Om Gita Wirjawan, coba nonton nggak?
Enggak. Oke. Jadi kalau Om Gita tuh kalau di pertamanya dia selalu nanyain, coba ceritakan tentang kamu. Oh, oke. Ceritakan tentang kamu tuh SD di mana, SMP di mana, SMA sampai di mana. Terdampar di Australia. Terdampar ya. Iya. Baru-baru ini terdampar ya. Terdampar. Aku tuh sebenarnya kalau di Indonesia dikenal mungkin Bunga Bangsa ya. Bunga Bangsa. Sebagai drummer. Nah, aku tuh lahir di Salatiga tahun 2005. Terus SD situ sampai akhirnya SMP tuh aku pengen, karena aku udah mulai, jadi aku mulai belajar drum tuh dari umur 7 tahun pas SD itu. Terus habis itu karena aku merasa cocok sama drum ini, jadi pengen fokus ke drum. lebih fokus lagi dan pengen mencoba di luar zona nyaman lah ya. Akhirnya aku sekolah SMP tuh pindah ke Semarang karena Semarang kota yang lebih besar kan dari Salatiga. Jadi aku pindah ke situ, terus SMP di salah satu SMP di Semarang. Tapi akhirnya kelas 9 aku mutusin buat homeschooling, didukung sih sama orang tua. Homeschooling kelas 9 tuh karena emang ya itu lebih pengen fokus di drum lagi. Akhirnya homeschooling sampai SMA. Nah terus pas SMA mutusin kan mau kemana. Sebenarnya waktu itu ada pilihan mau ke Berkeley di Boston juga. Oh, Berkeley ya. Cuman kayaknya kalau Amerika terlalu jauh dan aku mesti dari kecil memang sama keluarga kan, jadi belum pernah kayak tinggal sendiri gitu. Nah kebetulan di Sydney ini ada kakak aku juga kerja di sini, dan aku emang udah pernah lihat kampus yang sekarang aku belajar ini di waktu di Indo kayak mereka ada semacam kayak exhibition gitu. Nah aku datang dan memang merasa kayak oh bagus juga nih kampusnya. Akhirnya kesinilah ke AIM gitu. Wah, AIM itu adalah Australian Institute of Music. Ya. Aman deh. Ada kakak di sini kan? Ada kakak. Oke. Aku baru mulai kemarin di September itu. Oh, September. Berarti kita tuh ketemu waktu bulan Oktober baru 2 bulanan. Baru banget dah. Teman-teman, 2 bulan. Ocer. Oh iya. Berarti itu sampai di Sydney. Lalu yang gue dengar itu apa? Belajar drum dari kelas 1 SD. Dari kelas 1 SD. Itu pas bisa milih, wah ini nih drum nih udah enggak kayaknya gitar deh gitu. Biola. Biola gitu. Lo lagi ngapain itu? Lagi ngelewat di mall ada pameran drum gitu, apa Bapak pasang video zamannya kan video gitu. Bener. Itu interesting banget. Jadi sebenarnya dulu aku sempat pengen biola juga. Oke. Cuman ada salah satu tahun 2010 itu ada JP Milanix ikut Indonesia Mencari Bakat kan. Iya, waktu itu JP Milanix aku lupa umur berapa tapi masih kecil juga, terus main drum, dan waktu itu kan masih jarang ya drummer cewek gitu. Jadi aku pas ngeliat keren banget gitu, kayak energinya tuh sampai banget lah. Terus ya itu karena belum pernah lihat sebelumnya, jadi kayak aku amazed banget lah pokoknya sama JP Milanix. Terus juga aku pas kecil tuh bisa dibilang kayaknya anaknya lumayan aktif ya. Jadi akhirnya kayak aku tertarik ke drum, terus papa mama juga pengen nyalurin energi ini ke sesuatu yang positif, jadi diikutin lah les drum itu gitu. Oke teman-teman, ini kalau ada suara bis, titit, telolet gitu ya, sorry aja karena ini tuh gua kasih lihat. Itu jalanan. Restorannya ada di bawah. Nah, ini lumayan main roadnya di sini teman-teman. Untuk teman-teman yang pengen datang ke Warung Surabaya, silakan bisa naik bis. Apa jalan dari sentral pun nggak jauh, malahan lebih sehat. Itu. Nah, inilah teman-teman. Kebetulan ini salah satu makanannya udah datang. Ini namanya apa? Nasi cumi Madura. Nasi cumi Madura yang pastinya ini ada cuminya. Nasi cumi Madura dari Padang. Aja. Ada sambal terasinya, kelihatannya udang, cuminya juga banyak. Lalu ini telur balado, mie, kerupuk. Ini apa? Serundeng kayaknya ya. Kayaknya ya, tapi ada itu bawang ya. Bawang. Ya. Makanan gue lagi diteliti. Sama pilihannya Deva. Haha. Ini Deva juga bantuin kita. Nah, itu videoin. Lagi sibuk sama chargernya. Lagi sibuk. Hancur. Dan kebetulan ini ada orderan nyasar teman-teman. Kita nggak order ini, cuman tapi dikasih. Jadi katanya ya udah boleh diminum.
Terima asal di kasih. blog katanya. Hah? Asal di blog. Oh, asal di viral, kan asal di vlog. Viral Oke, kali. terima kasih. Ini yang ownernya namanya Mbak Ana, Ibu Ana, Pembana. Nanti mungkin setelah ini gua ngobrol-ngobrol bentar. Kita sambung lagi. Ya. Sudah. Ingat. Bung, aku kan pas udah gitu kan suka buka-buka YouTube ya, pasti menyelidiki kan. Oke. Ada Q&A yang di videonya Mas Yo Iqbal. Drum and Yo, Drum. Drum and Drum. Gue juga suka banget itu nonton channelnya dia. Katanya sempat belajar drum dari Semarang, waktu itu kan tinggal di Semarang, sampai gurunya ada di Bandung gitu. Iya, iya. Jadi traveling gitu, Travelingnya. sendiri. Kalau diantar? Enggak sih, dia ada Diantar. diantar. Emang nggak ada guru drum di sana, di Semarang? Sebenarnya ada waktu itu aku ada guru dari Salatiga. Itu juga salah satu yang berperan juga ya di maksudnya pilihan genreku sekarang ini. Ada namanya Kak Ica. Iya. Nah, cuman waktu itu Kak Ica harus ke Batam. Oh. Harus ke Batam. oke. Jadi akhirnya aku nyari mentor lagi buat buat apa ngajarin aku lagi gitu kan, karena waktu itu Kak Ica yang ngenalin aku ke genre metal ini, tapi kan masih belum lama tuh belajarnya setelah aku kenal genre metal. Jadi akhirnya nyari guru yang khusus di genre metal juga, yang udah expert di genre metal juga. Akhirnya aku dikenalin sama teman aku Hansel ke drummernya. Dia drummernya dulu pernah jadi drummer Forgotten, tapi sekarang jadi drummer Conviction, Kudeta, sama Tujuh Kurcaci. Tahu Tujuh Kurcaci nggak ya? Kudeta kayaknya pernah dengar. Kudeta Kalau pernah ya? Kudeta, Tujuh Kurcaci. Ya. Tujuh Kurcaci. Nah, namanya Karifki. Oh. Nah, cuman posisinya Karifki memang waktu itu di Bandung. Oke. Jadi pertemuan pertama waktu aku yang kesana ditemenin sama kakak. Mhm. Terus memang dari pertemuan pertama tuh udah cocok. Kayak sempat ditanya akan kamu belajar apa gitu, aku bilang mau belajar speed. Terus jadi memang dikasih metode-metodenya biar bisa ngejar speed dan cocok. Akhirnya dari pertemuan pertama kayak kita lanjutin gantian, kadang Kak Rifki yang ke Semarang, aku yang ke Bandung gitu. Tapi aku selalu ditemenin sih, kalau nggak sama keluarga, sama tim. Itu langsung itu dari pertama kecil tuh udah pokoknya ini genre musik gue gitu. Iya, sebenarnya sebelumnya kayak awal lebih ke rock gitu, Iya, lebih ke juga rock. ya. Tapi Lalu naik. terus dengerin metal kok kayak apa? Gue banget, Energik banget. gue banget ini gitu ya. Bisa nih. Wah, keren. Dan itu kan pastinya dibutuhkan apa ya? Aku bukan drummer ya teman. Semua orang yang belajar instrumen kan pasti butuh latihan, praktis nih ya. Praktis. Sekarang Bunga ada di Australia gitu ya. Iya. Gimana latihannya tuh? Nah, iya itu sih. Di sini kan kebetulan kan kalau tetangga agak picky juga gitu ya. Iya, agak Dengan noise gitu. Iya, kan. Apalagi aku tinggal di building gitu, jadi deket Iya, sama yang lainnya. Aku nggak ada drum sekarang di tempat tinggal aku, nggak ada drum elektrik gitu-gitu. Tapi untungnya karena aku di M ini buat selamat makan. Di M ini memang kalau buat mahasiswanya kayak gratis mau latihan di kampus. Dan mereka ada ruangan khusus drum gitu. Ada banyak ruangan lah, pilihan ruangan. Akhirnya aku memang hampir setiap hari latihannya di M. Wah. Cuman kendalanya karena sebenarnya aku musik metal, jadi kayak perlu double pedal, terus timbal juga. Iya. Sebenarnya perlu beberapa gitu kan. Nah, di M ini disediain si crash, ride sama hi-hat. Jadi kadang memang kalau memang aku pengen latihan yang timbal banyak, harus bawa sendiri dari rumah gitu. Atau double pedal gitu, harus bawa dari rumah. Cuman ya selama ini memang ke kampus latihan. Ya. Kira tiap hari ya? Hampir tiap hari ya. Iya. Kau jangan rugi, udah sekolah lu pakai. Iya benar. Nah, Bunga. Udah gitu kan. Ini untuk teman-teman nih. Pasti Bunga. Untuk teman-teman yang pengen tahu hasil karya Bunga itu bisa dilihat di mana nih Bunga? Bisa di Instagram aku Bunga Bangsa Official, ada YouTube juga sama namanya Bunga Bangsa Official, atau aku baru ngeluarin album itu bisa didengerin di platform digital, Spotify, Apple Music.
ngomong-ngomong album nih, teman-teman, tadi gua dikasih CD. Wah, ini dia yang gue terus terang ya pas waktu dengerin itu sangat admire banget nih. Yes, Bunga Bangsa, Panggilan Tesing Jagat. Dan gue coba cari-cari gitu ya apa ceritanya, dan kalau nggak salah ini dari lagu 1 sampai lagu ke-6, kebetulan ada 6 lagu isinya, saling ada korelasinya ya? Iya, ada korelasinya, benar. Ini gimana nih, boleh diceritain nggak mula-mula idenya sampai bisa tercipta ini dan ya gitu. Oke, jadi balik lagi itu pas aku sama Kak Rifki, memang kita sempat ada obrolan kan kalau musisi itu harus punya karya gitu. Nah terus ditanyain, kamu mau bikin karya yang kayak gimana? Nah waktu itu aku mikir zaman sekarang tuh memang musik tradisional jarang dilirik ya sama anak muda terutama. Jadi akhirnya aku ngumpul bareng sama keluarga, sama tim aku juga, Kak Rifki juga. Itu aku bilang aku pengen nih gimana caranya biar musik tradisional bisa dilirik lagi, didengar lagi sama banyak orang, khususnya anak muda. Jadi gimana kalau kita kolaborasiin si musik tradisional ini sama musik modern gitu. Nah itu tentunya dibantu idenya juga sama tim ya, sama keluarga juga. Akhirnya karena aku kebetulan memang suka genre metal, progressive metal, jadi itu yang dipakai sebagai musik modernnya. Terus musik tradisionalnya karena aku dari Jawa, jadi di album ini juga ngangkatnya baru seputaran Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu. Tapi pengennya sih ke depan kalau ada kesempatan bikin lagu lagi, album lagi, pengen explore dari daerah lain juga sih. Teman-teman, untuk yang pengen ngedengerin hasil karya ini, yaitu kalau gue biasanya di YouTube di Bunga Bangsa Official, dan juga di Spotify, My Apple Music, dan lain-lainnya. Keren banget ini. Gue lihat video klipnya ya gitu, sama campur sama gamelan gitu. Dan memang itu sesuatu recommended banget. Periksa teman-teman, dan subscribe, follow, pokoknya. Iya. Produksinya keren. Gue pas lihat tuh, wow gitu. Makanya terima kasih banget Bunga nih bersedia dan meluangkan waktu untuk gue kepoin. Nah sebenarnya perjalanan album ini agak lama sih. Lama? Dari 2000, kan aku ketemu Kak Rifki 2019 ya, jadi obrolannya mulai dari situ. Nah 3 dari 6 lagu ini tuh udah aku bikin single dulu sebelumnya, dan itu juga berkala. Jadi single pertama yang Panggilan Tesing Jagat itu di 2020, tapi waktu itu karena COVID kan, jadi sempat ketahan promonya, terus belum bisa aktif lagi. Akhirnya 2022 baru rilis yang single kedua, Prahara Rusaking Jagat gitu. Nah 2023 baru yang Rurah. Jadi udah ada 3 single sebenarnya sebelum album ini. Rurah tuh artinya rusak ya? Iya benar. Betul. Udah baca. Dan ini bercerita tentang kerusakan alam yang dieksploitasi sama manusia ya. Iya betul. Musiknya harus dengerin, cerdas. Minum dulu boleh nggak ya? Kita tidak disponsori dengan ini, harusnya disponsori. Masih on ya? Asik. Gue mau nanya tapi Oh ini nih, kebetulan gue juga ditemani sama Deva, dia juga seorang drummer. Gue ajak Dini. Gue dijajanin. Gue dijajanin. Deh, sekarang ke makanan deh. Gimana itu cuminya? Gila cuminya. Cuminya tuh cumi banget deh. Sambelnya sih enak, pedes. Nyambel banget gitu. Lagi menganalisa dulu nih. Tapi gue mau nanya dulu sama boleh. si Bunga. Boleh. Nanya apa nih? Drummer lagi Boleh ya? di Boleh sini. dong, dikit. Drummer sama drummer. Nah, Kamu waktu lagi pertama kali belajar basic, fondasi, jajan fondasi gitu ya sama gurumu itu, sampai menuju ke pembangunan karaktermu di musik yang spesifik heavy metal, itu berapa lama?
jaraknya? Berapa lama Dan ya berarti ya? dan berapa dan gimana kamu menginvestasi waktu itu untuk misalnya apakah udah pasti dong kamu latihannya setiap hari itu betul mengaruhi juga, tapi kamu belajar sama dia ini dari basic, dari pondasi sampai kamu oke, ini diarah sekarang ke kejuruannya ke heavy metal. Oke. Itu kira-kira berapa lama tuh? Kurang lebih mungkin sekitar 4 tahunan ya, agak lama sih. Jadi aku tuh balik lagi ke perjalanan awal aku pertama main drum. Itu aku tuh waktu itu ke kursus musik gitu di Salatiga, dan di situ aku benar-benar belajar basicnya. Jadi kayak cuman dikasih Jadi itu di Salatiga tuh kamu basicnya sama di Salatiga ya? Belum sama Rifki itu lebih kejuruannya lah ya? Iya, itu kejuruannya. Jadi di situ basicnya mulai dari Salatiga dulu. Dan aku bahkan belum sama guru yang pertama ini bahkan belum mulai mainin pakai lagu. Jadi benar-benar kayak baru baca partitur gitu-gitu. Oh, langsung baca partitur? Iya, udah mulai diajarin baca partitur. Ya. Tapi malah sekarang jarang baca partitur. Cuman itu penting banget kan untuk awal. Iya. Maksudnya tapi belajar dulu pondasi kayak chord coordination, rudiments gitu-gitu kan? Iya, mulai kayak gitu. Oke. Nah terus sama yang gurunya ini mau ngelanjutin kuliah, jadi ganti guru lagi aku. Itu baru mulai masuk ke musik-musik, mulai mainin sama lagu lah maksudnya. Aku dulu sempat mainin pop, bahkan lagunya Taylor Swift gitu-gitu, karena emang aku suka Taylor Swift ya pas kecil. Sampai sekarang sih. Dan terus habis itu ganti guru lagi, baru dikenalin ke metal itu. Lagu pertama yang aku mainin itu adalah Dream Theater, Panic Attack. Nah itu kayak jujur Itu lagu pertama. tapi sebelumnya ini sih aku kayak udah mulai Paramore, terus Toxicity dari System of a Down kayak gitu. Cuman kayak kalau progressive metal pertama itu Dream Theater yang Panic Attack. Nah dari situ aku mulai kayak terchallenge, soalnya kalau progresif kan kayak ada hitung-hitungannya gitu kan ya. Tantangannya di situ ya? Tantangannya di situ, jadi aku pengen nyoba lagi nih lebih banyak musik progresif metal. Terus akhirnya ketemu Kak Rifki ini, memang sama-sama suka Dream Theater juga, suka musik metal. Dari situ baru kayak udah mantep, kayak aku mau di metal. Sok pokoknya. Oh, mantap. Jadi 4 tahunan lah kira-kira. 4 tahunan tuh 4 tahun tuh dari pondasi sampai ke yang kejuruannya itu. tapi kejuaraan awal tuh karena aku mainin itu ya kayak Paramore sama Toxicity itu sih yang benar-benar aku pengen ke arah sini. Betul. Dari kamu pondasi ke mulai kamu kayaknya sudah bisa mulai nih belajar ke kejuruannya. Itu berapa lama kamu ingatmu? Kalau itu berarti mungkin 6 tahun, karena kan mulai kayak benar-benar belajar teknik metal itu sama Kak Ica yang dari aku sebelumnya itu mungkin ya 6 tahun lah, sekitar 6 tahun. Oh, itu dari yang kejuruan ya? Oh, bisa dari yang pondasi awal ke kejuruan. Jadi di pondasi ke itu 6 tahunan ya. Yeah. Oh, berarti memang itu bukti. Terus ya, aku mau nanya lagi nih. Kalau ini beneran nih. Apa namanya? Kan aku habis dari proses tadi kan gitu kan. Udah pasti ada konflik of interest dong. Yeah. Nah, gimana kamu ngadapin itu secara mental? Karena kan masalahnya kan beda gitu sama aku dulu kan. Kalau aku kan emang dari awal aku pengen jazz, main tradisional. Sementara di Indonesia pada saat itu nggak ada yang ngajarin tradisional kan. Terus maksudnya ini direkam juga nih? Enggak kan ya? Terus nggak apa sih, selalu sih itu. Misalnya terus beda aku sini, aku ketemu guru-guru yang memang ngarahin aku kayak yang sesuatu yang aku mau itu. Gitu. Nah kalau kamu kan, kamu tentu nggak ada nih. Nah itu gimana tuh kan jomplang gitu, kamu ketemu gimana kamu bukan mengatasin ya? Gimana kamu ingin ngadepin itu? Gimana responmu aja, responmu terhadap wah ini kayaknya konflik nih. Aku lagi mau jalan ke sini, ternyata di tengah jalan aku diarahin ke sini gitu. Iya, okay. Atau mungkin kamu merasa, oh enggak kok, arah yang ke sini juga arah ke sana kok, ya kayak gitu, nggak ngerti ya. Gimana responmu gimana? Jadi memang dari pas di Indonesia tuh mungkin aku masih sangat terbatas ya, genre yang aku mainin tuh masih terbatas. Dan aku kayak pas mau ke Sydney juga udah nyiapin kalau di sini tuh bakal beda, karena aku tahu mungkin kayak lingkungan metalnya nggak sebesar yang genre lain kan. Jadi aku kayak memang udah nyiapin, aku di sini harus belajar. Mungkin ya, belum tahu juga sih. Oh ya belum tahu juga sih sebenarnya. Harus mengenal genre lain juga. Ya.
Madura. Wih. Nah, ini dia. Ini apa nih? Wih, Pecel kan pecel ya? ya. Wih, mantep ini, Bu. Ini nih, teman-teman, ini yang di ownernya. Mbak Ana. Mbak Ana ini buka dari jam berapa? Dari jam setengah 12 sampai jam 8. 11.30 sampai jam 8. Oh iya, tinggal kalau Tergantung ya. tergantung Kalau harinya ya? Iya. Senin, Selasa jam 7. Hmm. Rabu, Kamis jam 8. Cuma Sabtu Minggu lain lagi. Jadi untuk teman-teman yang pengen kesini tinggal di Google aja ya, warung Google aja, warung Surabaya. ya. Warung Surabaya. Langsung. Waduh. And tinggal di scan ini udah keluar semua menunya. Wah, keren. Kaosnya bisa di-scan Keren. loh. Kaosnya bisa di scan ya. Bisa di scan kaosnya. Wush. Mbak Ananya aja AI sebetulnya. Pas gini hologram. Canggih nih orangnya. Kita mau buka di situ loh. Iya, mau buka di situ, Mbak Ana. Ini tadi namanya nasi pecel Surabaya. Iya. Wis, keren. Ya. Nah, ini nasi bebek. Thank you. Ini pesanannya Bunga nih. Ya. Terima kasih Mbak Ana. Ini gimana sih kan ya? Wah, itu terserah deh. Kita kita sedotan 3 aja. Nah, ini yang bunga pilih apa? Nasi bebek. Madura. Nasi bebek Madura Iya. bumbu hitam. Iya, nah itu sih bumbu. Nah, kenapa suka bebek? Aku suka bebek. Suka bebek. Terus Sama dong. Kok bebek. dulu tuh di Semarang ada aku satu, ada Iya. di deket rumah, Iya. ada yang jual Bebek. bebek hitam juga dan Bebek hitam juga. enak banget. Jadi Ajib. tadi kan nggak kelihatan di Enggak gambar ya. ada, nggak kelihatan. Bebek Iya. hitam, men. Terus pas Oh. di mention sama Bu Ananya, oh boleh juga nih. Boleh juga. Tadinya tuh gue mau pesan yang sama, cuman kayaknya gue harus yang berbeda. Jadi 3 orang ini Oh, pesan yang beda-beda. berbeda-beda. Enggak, harus berbeda-beda. Jadi Oke. nanti bisa kasih tahu. Gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman yang gue pilih adalah nasi pecel Surabaya. Tapi dengan tambahan ini nih teman-teman. Ayam bumbu rujak. Nah, jadi ini pecelnya, ini rempeyek. Ada kayaknya. Oh, ada peye. Silakan kalau mau. Silakan. Ini nasinya sama ini ayam bumbu rujaknya. Gitu. Ya, teman-teman, nanti gua kasih tahu gimana rasanya. Nih, ini kayaknya nih si sambal kacangnya ini tebel banget, kental. Ada toge, salad, kacang panjang gitu. Nasinya lumayan banyak. Gue kayak langsung ke pecelnya. Kan? Enak kan? Bumbu kacangnya enak nih teman-teman. Peyenya, biasanya kan kita tahu ya kalau peye. Ya. Ini peye kan kalau ketipisan kayak gimana, kalau ketebelan kayak gimana? Ya pas kan, in between. Di sini ada kacang. Lihat kan, cobain. Cobain. Nggak ketebelan, nggak ketipisan. Oke. Jangan kalau berminyak juga karena ada yang Iya. minyak banget ya rasanya. Bebeknya gimana, Bunga? Udah dicoba belum? Udah, enak sih. Enak. Bebeknya kan empuk. Terus kayak bumbu hitamnya juga pas, kayak ada pedes-pedesnya dikit tapi Pedes. Oh, pedes dikit. Datang deh. enak sih, enak. Next gue pengen cobain tuh yang itu tuh, bebek. Terus sih wajibnya. Lalu Dev, yang cuminya gimana deh? Sebenarnya enak sih. Apalagi karena gue emang dari tadi pengen seafood. Nah, oke. Ini kayaknya keturutan. Lanjut. Oke banget teman-teman, ini enak. Dari porsi cukup lumayan banyak ya, cukup lumayan oke. Bunga, sekarang udah Foto. foto dulu ya teman-teman. Ya. Kayak buat Instagram. Gue buat Instagram. Zek. Udah berarti sekitar 4 bulan di sini ya.
Iya. Gimana? Cocok nggak dengan makanan-makanannya yang ada di Australia? Apa harus makan Indo? Enggak sih, aku untung kayak aku nggak terlalu picky orangnya, jadi pengen coba yang lain juga. Dan di sini tuh kan diverse banget ya. Betul. Dan makanan Asia banyak banget. Jadi aku biasanya sih memang seringnya antara Chinese food, Korea atau Jepang atau Indonesia ya. Paling sering memang ini. Tapi Thailand. oh ya Thailand juga. Satang Thai, pernah ke Satang Thai ya? Oh iya Satang Thai. Enak sih itu menurut aku. Itu jadi makanan sih aman ya. Terus juga tiap weekend kan ada catering Indonesia di sini ya. Nah, itu aku pesen Catering juga? Wow. Gitu. Dulu aku catering, wah udah lama banget sih. Aku bayarnya biasanya per minggu tuh itu porsi yang sedang ya, regular. Iya. Sekitar 60 atau 70. Kalau sekarang berapa? Sekarang tuh aku sering kayak beli makanan yang tanpa nasi gitu kan ya. Jadi yang kayak opor, ada kikil juga. Itu rata-rata 20-an sih. Ya oke sih. Oh, Tapi Itu tangan. bukannya Atau catering beli? itu tiap hari. oh apa ya? Oh, ini bedanya? tangan sama Oh, catering. oh Jadi itu bukan yang catering, terjadi dia beli. ya, jadi ya. Itu biasanya kalau di sini lumayan banyak juga kan ya tempat-tempat untuk kayak yang jual makanan gitu. Tapi kalau di aku pesannya di Mami Jacks, pernah dengar nggak? Mami Jack. Memicek pernah dengar. Itu tiap Dia ada tiap tantangan Selasa juga. sama Sabtu. Oh, dia ada tantangan juga. Oh, Ada catering. Nah, kalau catering itu yang Doni bilang itu. oke. Nah ini tuh untuk teman-teman yang mau datang sekolah di sini ke Australia, apapun mau turism gitu beberapa minggu, jangan takut makanan Indonesia di sini banyak. Jangan bawa sendiri kayak dari Indonesia gitu ya. Berabe nanti di border security-nya. Periksa yang harus declare, harus apa. Ternyata di sini juga udah ada lumayan banyak pilihan dari yang sekarang makanan Surabaya, Madura, Medan, Padang, apalagi Chinese, wah. Dan itu kayak bumbu-bumbu juga di sini banyak teman-teman. Ada Asian market banyak ya. Asian Jadi, market juga. Nggak usah bawa 1 dos Indomie. Bisa Indomie jangan. Bumbu-bumbu di sini banyak. Nanti mungkin gue bisa buat video tentang itu, datang ke salah satu tokonya yang komplit dan gue kasih tahu ada apa aja. Kembali lagi ke ini pecel ya. Wah ini ya teman-teman ya, kombinasinya enak banget. Ini ayam bumbu rujak ini campur dengan pecel, langsung disatuin gitu ya, masuk mulut, men, masuk mulut. Campurannya cocok, nggak berkelahi di dalam. Ini kita juga pesen sate, ini ayam hasilnya, dikasih ketupat, lontong, sambal, lemon. Bumbu oke. Bumbu oke. Dagingnya juga halus. Daging halus. Oke. Silakan Bunga di. Angkat dulu ya. Ini Mbak Ana ini banyak banget ini martabaknya, isinya apa sih? Isi kacang keju. Keju, Coklat. kacang bus. Ya. Dan kalau nggak habis bisa dibungkus ya Mbak Ana. Mantap, teman-teman, saking mantapnya. Wih, Ini albumnya dia nih, Mbak. Oh, albumnya ini, drummer ini. Drummer mantap. boleh ya. Bentar. Oh, ya. Jadi kalau butuh acara-acara di sini, Wih. Siap-siap. Nah. drummer gitaris. Ini juga drummer nih Bu. Diam-diam dia diam. Diam-diam merayap, dicap nanti, diam-diam merayap. Nah ini mungkin ada pertanyaan terakhir buat Bunga nih setelah kita makan. Enak. Yang gue dengar ini apa? Bunga juga memecahkan rekor muri selama 22 jam main drum non-stop. Apa yang bisa membuat itu bisa? Ini gue main sampai 22 jam. Iya ya, dipikir-pikir kenapa ya? Gimana tuh bisa tercipta kepikiran itu kayak begitu? Dan
latihan apa yang Oke. dipersiapkan untuk itu? Jadi itu tuh acara pemecahan rekor murinya itu tanggal lagi tahun 2021. Nah itu 2020 kan COVID ya waktu itu. Aku setahun tuh nggak ada aktivitas yang gimana yang bisa bikin aku improve di Grammy, karena memang bingung ya mau ngapa-ngapain kan. Jadi coba aktifnya di YouTube aja. Nah tapi karena udah setahun nih nggak dideketin Ini udah setahun dalam apa? udah setahun nggak ada event, jadi akhirnya aku kayak apa ya yang bisa aku lakuin kayak tapi beda dari sebelumnya dan bisa dilakuin pas ini lagi masa quarantine kan ya waktu itu. Akhirnya balik lagi aku selalu diskusi sama keluarga sama tim. Terus Kak Rifki ngirim tuh ke aku tentang muri ini. Terus boleh juga ya kalau aku mecahin rekor, karena sebelumnya udah ada kan rekor 18 jam kalau nggak salah, remaja perempuan juga. Nah jadi aku harus mecahin itu kan. Boleh juga nih kalau kita mecahin. Jadi kita tapi jamnya pilih yang agak lama dari yang sebelumnya biar nggak dipecahin lagi dalam waktu dekat. Akhirnya ya udah aku pilih di 22 jam itu. Nah tapi di situ juga aku pengen ada donasi. Jadi waktu itu pas pemecahan rekor murinya juga ada kayak open donasi gitu buat anak-anak yatim. Oh bagus. Jadi aku kerja sama salah satu yayasan namanya Mizan Amanah. Mereka punya beberapa panti gitu di seluruh Indonesia. Nah, aku kerja sama mereka. Terus jadi di pemecahan rekor murinya ini di streaming sambil ada barcode-nya buat untuk orang-orang bisa donasi. Oh iya mulia banget. Bagus. Itu sih, jadi awalnya karena itu sih aku pengen ada pergerakan aja. Jadi aku kepikiran bisa juga rekor muri, karena kan kalau pemecahan rekor nggak perlu ngundang orang banyak straight, gitu kan. 22 jam straight. Nah itu sebenarnya kalau dibilang straight nggak straight banget, karena muri itu dia kasih aturan setiap 1 jam boleh istirahat 10 menit. Dan itu bisa diakumulasi. Jadi akhirnya aku main 6 jam nonstop biar dapat istirahat sejam. 1 jam. Iya gitu. Gitu. Jadi itu aku bikin beberapa sesi gitu sih. Ada yang 6 jam, ada yang 3 jam juga. Jadi cuma 30 menit istirahatnya. Tapi tetap ada sih gitu. Yang pasti nggak tidur kan ya? Nggak bisa tidur. Iya. Butuh tukang pijit berapa tuh? Kenapa? Butuh tukang pijit berapa? Tukang urut udah siap deh. Ada backstage-nya kan, terus udah siap nih begitu aku masuk langsung. Minyak urut. Yang pasti ada tim medis sih waktu itu. Oh iya, penting. Pas istirahat sejam pun aku sebenarnya disediain ada yang ini kan kasur yang buat biasa ada di rumah sakit di IGD gitu. Oh iya. Nah yang kasur itu. Tapi aku tetap nggak bisa tidur ya, karena namanya orang, aku panik sih mungkin waktu itu ya, agak panik, terus juga kamu insomnia kali ya. Tersalurkan berarti. Usia berapa waktu itu? Waktu 2021 tuh 3 tahun lalu ya, berarti aku 16 tahun lagi. Aduh. Wow. Oh tadi latihannya juga ya? Ya latihannya. Nah latihannya itu aku awal-awal sih latihan buat lagunya, karena sebenarnya aku nyiapin sekitar 100 lagu gitu buat dimainin selama rekor muri. Iya. Salah satunya sih aku mainin Pagratus Sing Jagat juga. Nah tapi karena waktu itu di sini bunga. Oh bener ya bunga ini Bunga apa ini? Iya terus. Karena pas hari H itu kayak nggak terlalu ada beberapa lagu yang terlalu susah lah untuk dimainin. Akhirnya di reduce lagi jadi cuman beberapa lagu, cuman kayak mungkin sekitar 50-an, tapi diulang terus gitu selama mainnya. Nah jadi awal aku lebih ke situ dulu, kayak pelajarin di lagu-lagu dulu. Setelah itu aku beberapa hari, mungkin seminggu sebelum rekor murinya, aku ditemenin Kak Rifki juga latihan. Awalnya 3 jam dulu, 3 jam nonstop, terus maju pelan-pelan kayak ke 4 jam, 5 jam, sampai terakhir bisa 7 jam non-stop itu. Lagunya speed semuanya? Enggak sih, enggak. Kirain. Aku waktu itu sempat bawain Guns N' Roses, jadi lebih ke yang kayak gitu. Gitu. Nah, gitulah teman-teman. Hari ini terima kasih banget Bunga Kinanti. Untuk teman-teman yang pengen lihat hasil karyanya,
bisa dilihat di YouTube-nya Bunga Bangsa Official. Dan juga untuk Deva juga, Dev, bisa dilihat di mana, Dev? Bisa dilihat di Depan Anda. di mana ya? Mendadak udah tolong nih. Apa? Jadi kita sekarang bertiga, teman-teman, gua, Bunga, dan Deva. Terima kasih yang udah nonton video ini. See you on the next video. Thank you, Om Doni. Bye. Have a great day.